Karena yang namanya agama itu adalah keputusan masing-masing. Anak kedua Ridwan Kamil, Zahra, bikin kejutan. Di bulan Ramadan ini, melalui medsosnya, ia menyatakan melepas hijab. Jadi 19 tahun ini bilang dia melepas hijab setelah diskusi panjang dengan keluarga. Dia bilang mungkin masih akan berkerudung lagi, tapi keputusan itu harus datang dari dirinya sendiri. Menurutnya, menjalankan ajaran agama dengan hati lebih penting dibanding penampilan. Kata Zahra, aku bukan papaku, bukan mamaku, dan aku bukan kakakku. Tapi dia minta jangan ada yang menyalahkan keluarganya. Ini semua adalah pilihanku sendiri, kata Zahra. Dia bahkan minta brand yang kerja sama dengan dia hubungin dia kalau ngerasa dirugiin. Lagi viral banget anaknya Pak Ridwan Kamil, Zahra, melepas hijab dan banyak banget netizen yang ngehujat. Kalian perhatiin deh, Pak Ridwan Kamil dan Ibu Cinta ini sangat support dan mendukung penuh apapun itu keputusan Zahra anaknya. Dan sebenarnya kalau dari sisi parenting, memang seorang anak ketika dalam keadaan masalah, yang dia butuhkan sebenarnya hanyalah dukungan oleh orang tuanya. Bukan interupsi, bukan intervensi, ataupun bukan pemberian solusi. Dan aku cukup suka banget sih dengan parenting seperti ini. Ketika kita memberikan dukungan pada anak kita dalam situasi yang terbaik ataupun terburuk, itu adalah hal yang terbaik yang sebenarnya anak itu ingin terima. Terlepas ya dari sisi agama atau sebagainya, yang aku sorotin di sini adalah tentang parenting beliau. Jadi buat para orang tua bisa banget ya ditiru gaya parentingnya Pak Ridwan Kamil dan Ibu Cinta, gimana cara mereka nge-support penuh anaknya terhadap keputusan-keputusan mereka. Teman-teman udah denger belum? Ada salah satu saudari muslimah kita yang lagi berencana untuk membuka hijabnya dengan alasan ingin mencari lebih dalam lagi keyakinan dia terkait daripada agama Allah ini. Bang, kenapa sih hal seperti ini perlu banget dibahas? Menurut saya ini perlu banget dibahas biar teman-teman tahu hakikatnya bagaimana, dan kebetulan beliau adalah seorang yang termasuk influencer yang bisa menginfluence orang dengan kalimat-kalimat yang menurut saya itu perlu banget kita klarifikasi. Dan izinkan saya untuk sedikit meluruskan apa yang beliau tulis. Jadi beliau itu menulis, jika aku berkerudung lagi itu harus datang dari pencarian keyakinan, bukan permintaan lingkungan atau orang lain. Izinkan aku memulai perjalanan pencarian ini. Kemudian beliau juga menulis, karena bagi aku secara personal ya, ini udah di garis merah, seorang muslim yang baik adalah mereka yang melakukan syariat ajaran agama dengan hati, bukan soal penampilan tapi soal hati yang bersih. Teman-teman bisa bantu tag ini ke yang bersangkutan, siapa tahu saya bisa menjadi wasilah hidayah untuk beliau sehingga beliau bisa mengurungkan niat beliau untuk melepas hijabnya. Teruntuk kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga segera hidayah Allah sampai kepada kakaknya dan niat-niat buruk tersebut segera diurungkan dan Allah berikan keyakinan yang sangat luar biasa di dalam hati kakaknya. Kalau teman-teman semuanya masih ingat, waktu itu saya pernah nge-stitch ataupun sedikit memberikan komentar saya terhadap seseorang yang mengatakan ada banyak cara untuk mendekat kepada Allah. Bukan hanya 1 tambah 9 itu 10, tapi 10 itu bisa 2 tambah 8, 3 tambah 7, 4 tambah 6, 5 tambah 5, dan lain sebagainya. Lantas ketika pemikiran tersebut digunakan untuk beribadah, ini sungguh bisa rusak. Kenapa? Sekarang, kalau tadi kakaknya juga mengatakan beribadah, melakukan syariat itu dengan hati yang bersih. Contoh, ada orang zina, dia berzina nih, tapi dia baik banget, dia taat, dia sholat, dia masya Allah sedekahnya. Tapi ketika ditanya, kamu kenapa zina? Maaf banget, aku nggak bisa ninggalin zina karena zina menurut aku tuh mood booster banget, support sistemku biar aku lebih semangat lagi. Tapi dalam perkara yang lain aku baik kok, aku bener-bener sedekah, aku ngelakuin itu semuanya. Nah sekarang contoh yang kedua, kita bekerja di sebuah perusahaan PT Mencari Cinta Sejati. Nah di dalam PT Mencari Cinta Sejati ada peraturan yang dimana kamu itu harus fingerprint untuk absen. Tapi kamu bilang ke pimpinan kamu, Pak, saya nggak mau fingerprint, saya bakal disiplin kok. Saya bakal datang tapi saya nggak mau fingerprint. Nggak usah lah di fingerprint. Saya bener-bener bisa nanti semangat di kantor. Saya bakal datang lebih awal, bahkan sebelum OB datang saya udah datang. Atau misal nih ada orang
di PT itu tiba-tiba dia ngepel semua, dia kemudian bantuin angkat-angkat file, dia bantuin presentasi, dia bantuin semuanya. Pas lagi masa gajian nama dia nggak ada. Ternyata dia belum menjadi pegawai dari perusahaan tersebut. Tapi dia udah effort banget loh, tapi dia nggak mengikuti syarat yang pertama apa? Ya yang pertama menjadi pegawai. Nah sama dengan yang tadi, kita tiba-tiba seenaknya merusak peraturan kantor yang dimana semuanya harus fingerprint. Dan fingerprint itu adalah udah emang kewajiban seorang pegawai kantor. Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kerudung itu, gak peduli nanti kerudung hatinya kotor, gak peduli kerudung tapi misal masih ngomong kotor, bukan penentunya, tapi kerudung itu kewajiban yang memang Allah nyuruhnya perempuan pakai. Laki-laki harus menggunakan pakaian yang menutupi auratnya yaitu lutut, maka harus dipakai ke bawah. Nah kalau ada laki-laki yang gak pakai celana yang menutupi lututnya, maka ini termasuk sebuah kesalahan juga. Jadi kalau menurut saya, beragama melakukan syariat itu sesuai dengan hati, sepertinya enggak deh, karena urusan duniawi saja harus mengikuti rules, harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Bukannya kakaknya juga biar dapetin centang biru itu ada rulesnya ya, ada step-stepnya ya. Gak bisa tiba-tiba, enggak, aku tuh udah famous tapi aku nggak mau daftar centang biru. Bisa centang biru nggak? Masya Allah, semoga bisa dipertimbangkan dan semoga diurungkan niatnya melepas hijabnya, dan semoga hidayah Allah sampai dan membuat kita lebih semangat lagi. Nah terakhir teman-teman, ketika aku coba cek biografi kakaknya, ternyata beliau sekolah di tempat yang kurang mendukung banget lingkungan islaminya, dan berlaku loh hadis Nabi SAW, almar'u ala dini khalili, seseorang itu tergantung agama kawannya. Nah kakak berkawan di lingkungan yang gak buruk, ya seperti itulah jadinya pemikirannya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Di FYP gue ini lagi rame banget berita tentang anak perempuan dari seorang mantan gubernur yang dengan sadar memposting keputusan dia untuk melepas hijab. Kalau menurut gue nih ya, terlepas dari apa yang dia lakukan, benar atau salahnya, wallahualam, kita nggak akan pernah tahu apa yang sedang dia alami. Karena jalan hidup orang itu beda-beda guys. Baiknya kita doakan saja supaya dia diberikan keyakinan lagi agar bisa kembali ke syariat yang benar. Jangan kotori hati dan pikiran kita untuk menghakimi keputusan orang lain. Ibaratnya gini ya, buat apa kita itu sibuk ngurusin neraka orang lain kalau surga aja itu masih belum pasti dan belum tentu untuk kita, ya nggak? Tolong banget netizen. Gue tahu kok ada berita ini, gue tahu oke, ada yang memutuskan untuk lepas jilbabnya. Terus gue juga tahu mengenai thread ini yang lagi viral banget di Twitter gitu kan, gue tahu semuanya. Tapi gue rasa ini bukan kapabilitas gue gitu ya untuk bersuara, karena yang namanya agama itu adalah keputusan masing-masing. Gue ini emang orang yang suka ngebahas kasus, tapi kalau misalnya soal agama, menurut gue adalah agamamu gitu kan, agamaku agamaku, gak akan gue bahas-bahas. Lu gak setuju dengan agama lu gitu kan, terus lu memutuskan untuk ABC, ya udah gitu. Itu bukan tanggung jawab gue, itu bukan hak gue buat berkomentar mengenai masalah itu. Lagi pula gitu kan, yang klarifikasi dia mau lepas jilbab segala macam, menurut gue ya udah sah-sah aja, itu kan adalah sosial media dia gitu kan. Daripada nanti digoreng-goreng ke depannya, lebih baik klarifikasi di awal, why not gitu kan. Ya udah segitu aja menurut gue gitu kan ya netizen. Semoga paham kali ini, semoga paham keresahan hati gue, karena kayak gue pengen ngebahas mengenai kasus yang lain, tidak kasus perihal agama orang lain. Ya udah segitu aja dari gue. Peace, love, and gaul.